Siapa yang paling berperan di toko Bahagia Kosmetik? Saya sih lihat ya semuanya berperan, apalagi karyawan Pak ya, Iya, sebagai iya. tombak dari penyelenggaraan dari. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya berada di Kota Bekasi bersama Ko Agus, pemilik Bahagia Kosmetik. Pak, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih Ko Agus sudah datang ke podcast SI Indonesia. Senang sekali Ko Agus bisa memberikan inspirasi kepada kami. Nah, kalau misalnya ngomong Bahagia Kosmetik, itu sejak kapan sih Ko Agus dirikan atau mulai dari mana pertama kali Bahagia Kosmetik itu didirikan? Bahagia Kosmetik berawal dari sinar bahagia di pasar minggu Pak. Jadi mama saya membuka awal, dan dilanjutkan pas buka di Metropolitan Mall Bekasi. Jadi diganti jadi Bahagia Kosmetik. Dari Sinar Bahagia ke Bahagia Kosmetik. 93. Tahun 93. Jadi mulai pertama Sinar Bahagia itu tahun berapa? Udah lama ya, mama ya itu ya. Dari kecil ya. Oke. Ya. Nah, kalau melihat dari Bahagia Kosmetik sendiri, tempatnya kan sekarang di Metropolitan Mall ya Bekasi. Nah, apa sih yang membuat toko Bahagia Kosmetik ini bisa selalu bertahan, selalu eksis di dunia persaingan kosmetik yang semakin gencar? Kalau kami ada sampai saat ini ya mungkin berkat sokongan dari para customer, distributor, jadi kerjasama yang ada untuk kita tetap bagaimana menjaga konsistensitas dan tetap menyediakan apa yang diminta oleh konsumen. Oke, jadi memang kerjasama antara prinsipal dan distribusi harus dibina dengan baik ya, Ko Agus ya, sehingga toko Bahagia Kosmetik bisa eksis sampai sekarang. Ya. Kemarin tahun lalu sempat main ke toko, waktu itu toko mau diadakan renovasi ya. Itu kenapa kok? Apakah memang sudah tokonya harus dilakukan renovasi atau memang Ko Agus mempunyai konsep yang berbeda nih, tokonya jadi mau dibuat lebih kekinian gitu? Kami membuka toko di Map Mall. Ada perjanjian per 5 tahun emang ada renovasi untuk membuat suasana segar dan membuat nyaman customernya. Jadi kami terikat perjanjian untuk renovasi dan tetap membuat suasana baru. Suasana baru ya. Nah, apakah memang dengan membuat toko baru ya, istilahnya merenovasi toko baru itu pengaruhnya cukup besar untuk konsumen datang ke toko Ko Agus? Dilihat saat ini kayaknya dari beberapa customer yang datang, yang lama nggak datang balik, mereka sih bilang lebih enak, suasananya baru dan lebih fresh gitu ya, lebih segar lapang. Ya. Jadi mereka lebih suka suasana yang baru, selalu baru gitu. Selalu baru ya. Nah, Ko Agus, kalau saya ke toko juga ngelihatnya kan produknya banyak sekali ya yang dijual di sana. Pusing nggak sih kok nanganin produk segitu banyak? Mungkin kalau saya pribadi karena memang dari kecil udah biasa ya. Terbiasa seperti demikian. Iya. Terus kalau di toko Ko Agus juga sistemnya juga sudah ada ya. Jadi untuk toko untuk lebih memudahkan mengecek jualan, inventory juga stok ya. Sudah melakukan sekarang komputerisasi untuk data-data barang yang datang maupun yang dijual. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomong peran kuat nih di toko nih, siapa yang paling berperan di toko Bahagia Kosmetik? Saya sih lihat ya semuanya berperan, apalagi karyawan Pak ya, sebagai tombak dari penyelenggaraan dari sales ya. Sales ya. Jadi
saya kan maaf saya jarang sekarang saat ini saya jarang di toko. Jadi peran serta mereka untuk memperkenalkan brand atau produk-produk baru itu ada di tangan mereka. Jadi mereka kan juga bagaimana komitmen kontribusi sama kedekatan sama customer gitu. Ya, Jadi membuat mereka lebih mudah untuk bisa berinteraksi dengan konsumen lebih baik ya. menjelaskan ke customer mana yang cocok buat customernya. Semuanya berperan serta. Mungkin ya kalau namanya ujung tombak ya mereka yang di awal duluan yang bisa mendelegasikan apa ya. Nah, tim sales atau tim tokonya Ko Agus sudah lama-lama ya bekerja di toko Bahagia Kosmetik. Nah, mungkin ada yang 25 atau sampai 30. 25 tahun sampai 30 tahun, hebat ya. Bu Yati ya. Gimana tuh Ko Agus bisa mempertahankan orang sampai 25 sampai 30 tahun? Saya sih ya kita sama-sama ini aja, sama-sama bagaimana menyelenggarakan satu, sama-sama menguntungkan gitu. Menguntungkan ya, memberikan perhatian lebih ya, terus ya saling itulah istilah berkomunikasi ya. Apa yang kurang-kurang saling berinteraksi sehingga apa yang terjadi di toko Ko Agus tahu dan Ko Agus juga maunya apa, Mbak Yanti tahu ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kita saling berkomunikasi, saling terbuka ya antar pimpinan dan karyawan toko sendiri. Kalau misalnya ngelihat sekarang mungkin kan semua orang udah mulai online, jualan online, e-commerce. Nah, gimana toko Bahagia Kosmetik sendiri sudah mulai melakukan hal yang sama? Saya sejak COVID ya, jadi masa pandemi COVID, jadi kami udah memulai memulai penjualan online walaupun emang masih bertahap, masih kecil dan juga belum banyak, tapi ya mudah-mudahan ke depan ya. Ya. Oke. Nah, kalau Agus sendiri melihat kalau sekarang konsumen ke toko kosmetik apa sih yang dicarinya? Apakah kelengkapan produk, apakah promonya menarik, atau pelayanannya bagus? Itu biasanya apa sih yang dilihat konsumen sekarang? Anak muda apa? Anak muda deh, anak milenial. Ya, barang-barang viral ya. Oh, jadi ini ada perbedaan ya. Kalau anak muda senangnya barang-barang viral, tetapi kalau mungkin konsumen yang lebih lama, yang lebih tua, pelayanan. Oke, jadi kombinasi antara pelayanan dan produk viral itu yang membuat toko bisa rame ya kok ya. Oke. Harus itu kan, harus ya. Iya. Ya Ko Agus, toko Bahagia Kosmetik sekarang ada berapa cabangnya di kami Indonesia? Sekarang ada 3 toko. Jadi yang tetap yang pertama yang kita buka di Bekasi adalah Bahagia Kosmetik atau sekarang namanya Beauty CC, Pak. Beauty CC. Oke. Namanya Beauty CC. Yang kedua dari Bahagia Kosmetik kemarin adalah Bob di 06. Bob yang di Ruko Kalimalang. Oke. Yang ketiga Bahagia Kita di Mega Bekasi itu seberang dari Metro. Oke, jadi udah 3 cabang ya, udah hebat sekali nih. Tapi namanya kenapa beda-beda? Satu Bahagia Kosmetik, satu Bob. Itu banyak dibedakan berdasarkan tempat ya Pak. Jadi tempat sama pelayan sama startanya mungkin beda gitu. Dulu kan ada kita lihat dulu ada suatu grup yang bikin emang dia ada berapa starta gitu. Oke. Kasih ya. Lalu kok toko Bahagia Kosmetik kan udah lama nih bekerja sama dengan PT SAI Indonesia. Ada nggak kesan, mungkin pesan untuk PT SAI Indonesia biar kedepannya lebih baik lagi, pelayanannya ke toko Ko Agus lebih baik lagi? Ada nggak masukannya? Kalau saya sejak berhubungan dan bekerja sama dengan PT SAI, saya dilayani dengan baik, kecepatan pengiriman barang, konfirm barang, semuanya dilakukan dengan baik. Terima kasih untuk PT SAI yang sudah berkontribusi untuk mendistribusikan barang-barang ke toko kami. Kerjasamanya semoga PT SAI
kedepannya makin baik, makin sukses. Amin. Terima kasih. Saya juga selalu banyak dibantu nih sama Ko Agus dengan toko Bahagia Kosmetiknya, sehingga produk-produk SAI yang kita distribusikan juga bisa ada di toko Ko Agus. Ya. Terakhir nih Ko Agus, mungkin bisa kasih 3 kata yang mencerminkan PT SAI Indonesia. Baik, cepat. Baik, cepat, sukses. Oke, terima kasih Ko Agus. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Ko Agus, pemilik toko Bahagia Kosmetik. Semoga podcast kali ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin. Hai calon pemimpin masa depan, saya sudah berada di toko Bahagia Kosmetik yang baru. Namanya Beauty CC by Bahagia Kosmetik. Yuk, kita lihat yuk ke dalam toko barunya. Jangan lupa check out di toko kami, PDF-nya ada, Shopee-nya juga ada di Bahagia Kosmetik ataupun Beauty CC. Check out sekarang juga. Jangan lupa check out ya di Tokopedia kami, Beauty City by Bahagia Kosmetik. Jangan lupa ya. Dadah.